Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah analisa gold atau analisa XAUUSD untuk hari ini, hari Jumat tanggal 12 September tahun 2025 ya guys ya. Kita akan coba menganalisa apa yang kemungkinan terjadi di gold hari ini ya, hari Jumat ini penutupan untuk minggu ini. Semoga bisa membiru ya teman-teman. Nah, sebelumnya di sini saya mau mereview dulu hasil dari grup signal kemarin di hari Rabu ya teman-teman. Kemarin di hari Kamis maksud saya. Nah, di sini signal pertama saya pasang sell limit ya, teman-teman. Ya, bisa dilihat di sini ini sell limit. Jadi bukan bukan sell market tapi sell limit ya. Saya pasang sell limit di situ dan alhamdulillah terjemput dan ini lumayan ya guys ya. Di sini saya juga memberikan edukasi alasannya kenapa entry supaya teman-teman juga ikut belajar ya guys ya, supaya nantinya bisa trading mandiri. Nah, itu luncur sampai sekitar 300 pips ya guys ya di area sini dan 300 pips. Dan di sini saya ngasih nasihat-nasihat seperti biasa. Nah, di sini saya juga ngasih alasannya ya guys ya, tujuannya dan bagaimana itu saya kasih semuanya dan itu benar-benar nggak ada yang saya tutup-tutupin gitu guys. Nah, kemudian di setup news itu kena SL ya guys ya. Di sini kalau SL saya beneran bilang SL ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini kena SL 50 pips dan setelah SL 50 pips dia tuh marketnya langsung turun jauh gitu guys. Jadi memang SL 50 pipsnya itu tidak kuat untuk menahan volatilitas news kemarin. Nah, tapi setelah itu saya pasang buy limit lagi. Nah, di area sini ya, teman-teman. Di sini saya pasang sell limit lagi dan ini terjemput alhamdulillah running sekitar 100 pips. Jadi ya kalau di total masih profit sekitar berapa guys? Berarti 350-an pips ya, teman-teman. Jadi cukup banyak dan alhamdulillah cukup. Dan ya mungkin kita tidak bisa ngambil semuanya 300 pip itu ya guys ya. Tapi kalau kalian ngambil RR 1 banding 1 saja, di mana saya selalu bilang ya guys ya, ketika saya pasang sell limit kayak gini, saya bilang TP minimal 50 pips gitu guys. Jadi supaya RR dengan SL-nya tuh 1 banding 1 gitu. Kalau kalian konsisten mengikuti itu, insya Allah juga masih berkembang. Apalagi kalau kalian ngambilnya tuh RR 1 banding 2 gitu guys. SL-nya itu 50 pips, TP-nya 100 pips. Itu walaupun kadang ada SL-nya, tapi insya Allah nanti secara garis besar, secara overall di akhir bulan atau mungkin di akhir tahun itu tetap positif. Ya teman-teman, oke? Jangan buru-buru tradingnya ya guys ya. Trading itu pelan-pelan saja. Kalau kalian pengen buru-buru cepat kaya, itu masalahnya bukan di tradingnya guys, tapi masalahnya itu di modal kalian. Oke, 1% dari $100 itu hanya $1 guys. Tapi kalau modal kalian itu $100.000, 1%-nya itu berarti $1.000 guys. Ya, jadi bukan masalah apa-apanya itu semua cuma masalah modal. Kalau ilmunya sudah matang, nanti mentalnya sudah enak, psikologisnya sudah matang, kalian mau pakai uang berapapun itu bisa guys. Apalagi sekarang itu sudah banyak platform ya teman-teman. Jadi kalian modal 1 juta saja sudah bisa mengelola akun 150 juta ya guys ya, yaitu di akun $10.000 gitu. Jadi tidak ada alasan lah untuk orang yang mungkin modalnya kecil ya, yang penting ilmunya teman-teman. Makanya saya sering sarankan untuk yang join group itu pakai akun sen saja, pakai akun sen saja supaya nanti modalnya itu awet ya dan kalian itu bisa trading lama gitu guys. Kalau kalian pakai akun biasa nanti ya memang profitnya juga cepat tapi nanti uangnya cepat hilang juga. Kalau saya mentor-mentor bodong lebih baik saya suruh kalian pakai akun biasa aja guys biar cepat habis cepat depo lagi. Tapi enggak ya teman-teman, saya sarankan pakai akun sen saja, nggak usah buru-buru tradingnya. Oke? Nah, di sini kita akan langsung menganalisa ya. Di sini saya jujur-jujuran saja, tidak usah banyak cangkeng-cong ya, teman, karena sudah banyak ngomong tadi di awal. Di sini ada dua kemungkinan, guys. Iya, pasti ada dua kemungkinan, guys. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Di sini saya akan menunggu yang di H4 ini. Kalian perhatikan di H4 ini. Kita akan menunggu yang namanya CSAK buy, guys. Ya balik. Nah, jika nanti ada CSAK buy di H4 ya, jika di H4 nanti ada candlestick yang close melewati mid BB dan juga melewati MA5 MA10 high, close-nya di atas ini misalnya, maka kemungkinan besar market akan naik lagi, guys. Tapi ya kalau nggak ada CSAK sell CSAK buy di area sini, maka maka market akan turun dulu, guys. Ya, akan turun dulu. Kemarin saya bilang di grup targetnya itu di sekitar 3.600, guys. Itu target saya sih. Ya, kita nggak tahu hari ini langsung ke sini atau mungkin minggu depan, tapi insya Allah kalau target saya sih minimal banget ke 3.600 ya teman-teman. Itu analisa saya dan itu sangat mungkin salah ya guys. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang menarik guys di BB ini mungkin ini juga bisa dijadikan pembelajaran. Kalau kalian perhatikan pep BB-nya ini ngarahnya ke samping ya. Jelas ya. Kemudian mid BB juga ngarah ke samping.
kemudian low BB juga mengarah ke samping. Kalau semua mengarah ke samping seperti ini, tandanya apa guys? Tandanya ini adalah market sideways. Kalau market sideways, kita itu nggak boleh entry ya teman-teman. Kenapa? Karena market sideways itu adalah market yang paling sering membuat para trader itu rugi guys ya. Seperti ini contohnya nih, di area sini nih. Ya, ini tuh market sideways guys. Naik nggak naik, turun nggak turun gitu. Ini mungkin kalian bisa melihat ya. Mungkin sebentar. Oke. Nah, mungkin di sini kalian bisa lihat ada momentum sell, setelahnya naik buat JSAK buy. Di sini ada momentum sell, langsung JSAK buy. Ini kan nggak jelas marketnya, guys. Ya. Sama juga seperti sekarang ini. Sekarang ini keadaan BB-nya ini sedang mengarah ke samping, guys. Jadi market sedang sideways, maka ini kurang cantik lah jika untuk digunakan sebagai trading, teman-teman. Jadi kalau saya sih menghindari market-market seperti ini. Saya tradingnya kapan? Ya nanti di A4 ini, guys. Di A4 ini kalau nanti berhasil membuat JSAK buy, oke, JSAK buy, baru nanti saya akan nyari setup untuk buy. Nanti saya biasanya turunkan ke M15 atau M5 untuk mencari re-entry buy atau mungkin extreme buy, baru nanti saya untuk ikut perjalanan buy. Tapi kalau nggak ada CSKB di H4, maka kemungkinan market akan turun guys, menuju destinasi awalnya tadi. Nah di sini kalau kalian perhatikan di sini ada sesuatu yang menarik dan mungkin beberapa dari kalian mungkin belum sadar mungkin ya teman-teman. Di sini kalau kalian perhatikan, di sini ada momentum sell ya guys ya. Di sini ada momentum sell. Setelah momentum sell dia masuk ke area re-entry di area sini. Terus pertanyaan saya, apakah re-entry ini sudah terbatal? Ya, nah, guys. Nah, jawabannya adalah belum ya, teman. Belum terbatal. Walaupun di sini sudah banyak candle yang berada di atas mid BB. Tapi kenapa re-entry ini belum batal? Karena belum ada yang namanya CSAK, guys. Karena yang membatalkan re-entry sell dari momentum sell di area sini itu adalah CSAK buy. Sedangkan di sini belum ada sama sekali CSAK buy. Ingat, CSAK buy itu adalah ketika ada candlestick yang dia mampu close melewati mid BB dan juga melewati semua MA5, MA10. Di sini di antara candle ini, apakah ada candle yang berhasil melewati MA5, MA10 high, ya, yang warnanya hijau-hijau ini? Nggak ada ya guys ya. Sini cuma naik, turun lagi, naik, turun lagi. Ini close di area sini, nggak mampu melewati MA5, MA5 high, ya. Nggak ada yang mampu melewati MA5, MA10 high. Berarti CSAK buy-nya belum ada. Selama CSAK buy belum ada, maka setup-nya itu masih sell, guys. Masih sell karena dia masih masih berada di area re-entry dari momentum sell yang ada di area sini ini. Ya, ini masih area re-entry sell. Jadi besar kemungkinan dia masih akan turun. Kecuali guys, kecuali nanti di H1 ini dia membentuk yang namanya CSAK buy. Ada nanti candlestick yang close melewati MA5 10 high lalu membuat momentum. Kalau di sini membuat momentum berarti di H4 tadi dia membuat CSAK buy. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jika di H4 membuat CSAK buy, maka kemungkinan market akan naik lagi gitu ya. Nah, tapi kalau nggak mampu ya berarti market akan turun. Nah, kalau feeling saya sendiri guys, tapi feeling saya ini juga sering salah juga. Sama aja gitu ya. Kita ini cuma apa ya, ikan kecil gitu. Saya sendiri juga kadang masih SL gitu guys. Walaupun ya alhamdulillah saya tradingnya masih profit sampai sekarang. Ya saya itu ada SL-nya gitu teman-teman. Tapi kalau di total di akhir bulan itu alhamdulillah akun-akun saya yang di Profirm, yang di akun-akun biasa itu ya alhamdulillah masih profit gitu ya. Kadang dikit, kadang banyak. Nah, itu kan tergantung market gitu. Kalau marketnya lagi enak bersahabat ya saya profitnya alhamdulillah lumayan banyak gitu. Kalau lagi kurang bersahabat ya profitnya cuma dikit. Tapi alhamdulillah selama ini masih profit. Kalaupun loss itu lossnya nggak terlalu banyak. Karena saya memegang teguh yang namanya tidak overload dan juga tidak overtrade ya teman-teman. Jika sehari itu saya sudah loss 2 kali, SL 2 kali, saya biasanya stop guys. Saya udah nggak mau lagi trading biasanya seperti itu. Udah malas saya guys, mending ganti hari kayak gitu. Nah di sini kalau feeling saya sendiri kemungkinan market masih akan terjun guys ya. Kemungkinan kalau feeling saya sih kemungkinan masih akan terjun. Ya mungkin nanti ketika turun di area sini dia mungkin naik lagi lah dikit-dikit mungkin situs dulu baru nanti akan lanjut turun. Itu feeling saya guys ya, tapi nggak tahu. Karena ya kalau kita lihat di daily ini sebenarnya dia sedang zone zero loss untuk buy ya, sangat jelas sekali. Di daily ini sedang zone zero loss buy dan kemarin dia itu hampir mengambil re-entry di area sini ya. Di area candle ini tuh hampir mengambil re-entry kalau kalian perhatikan, tapi nggak sampai guys ya, nggak sampai, belum sampai ke area re-entry dia udah naik lagi gitu. Jadi nggak tahu guys, nggak tahu hari ini kayak gimana. Saya juga selama ini BB-nya itu masih mendatar ke samping, saya tidak akan trading ya. Kalau kalau tadi kalian lihat kemarin saya trading pagi-pagi ya, membuat signal pagi-pagi dan alhamdulillah bisa TP 300 pips. Kalau hari ini kayaknya saya nggak akan trading pagi-pagi guys, karena melihat keadaan BB-nya ini sedang mendatar seperti ini dan ini BB-BB yang meresahkan ya guys ya. Dan ini sering membuat loss lah, saya nggak mau lah. Saya tunggu aja nanti mungkin di sesi London atau sesi US pasti nanti ada kesempatan karena
apa ya teman-teman, sudah saya teliti, sudah saya backtest ya di gold ini, tidak ada hari tanpa kesempatan gitu guys. Kalau kalau saya pribadi di akun platform itu cuma ngejar 100 pip gitu guys. Jadi setiap hari itu pasti ada pergerakan yang besar. Kalau cuma targetnya 100 pip, 90 pip itu hampir pasti ada gitu. Nah, tinggal kita berhasil menangkapnya atau enggak gitu guys. Jadi ya kalau saya sendiri sih nggak ada hari tanpa trading ya guys. Saya sendiri di akun platform tuh setiap hari pasti trading gitu teman-teman. Ya minimal banget satu posisi ya, minimal banget satu posisi. Kecuali pas saya sakit ya, kemarin saya sempat sakit dan malas bener buka market, pusing ya, akhirnya ya saya nggak entry. Tapi selama saya sehat setiap hari itu saya selalu entry, ya satu lah, satu akun tuh saya entry, satu satu entry per satu akun gitu tuh, karena ya apa ya, semakin saya entry sehari satu itu saya nambah ilmu gitu guys, kalaupun SL ilmu saya nambah gitu. Jadi ketika besok itu eh, saya mungkin bisa mengurangi kemungkinan SL karena ilmunya bertambah bertambah terus gitu. Jadi compounding dari ilmunya itu nanti lama-lama akan berkumpul dan membuat kita profitable dalam trading. Itu kalau pengalaman saya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga membantu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.